sebagian saudara kita berlebih-lebihan di dalam hal tabarruk tawassul. Ya, agar kalau misalnya ada oknum keluarga habaib yang aneh-aneh itu, kita bisa mengingatkan, Beb, antum ini, kami ini wajib mahabbah sama antum kok menyimpang begini, gimana gitu. Belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu habib, walaupun habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ma'lum. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ma'lum masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, "Ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu mikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Al-Imam Muqaddam Thani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf gak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun gak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan beliau. Didikan Habib Salim Jiddah. Man, baru buka lo man. Iya Beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jiddah. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis di orang sama Habib Salim,
Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jiddan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Dawi. Datang Habib Salim Jiddan. Kelihatan tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil. Beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh kertas. Beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib. Ketika oleh beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan, dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak bisa? Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, kita harus memang kita percaya. Yang penting itu kalamnya Sayyidina Syekh. Dan yang penting lagi, nisbah kalam itu kepada Sayyidina Syekh benar. Bukan orang lain bercara mengatasnamakan Sayyidina Syekh. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Berangkat ke mereka, subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara pesawat niku pun ngeten. Biasanya tiang nek saking nyaman kata Habib saya tongkat ten nggih ngeros tongkat agem tongkat Habib Ahmad bahasa di bahasa Indonesia kan gitu. Nek Ahmad As-Segaf ora wali pesawatnya rak balik udah mbak. Nek Ahmad membahasakan jambak Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kata pesawat itu mundur Pak. Ora tahu kerumuh cerita pesawat mundur, pesawat maju mobil mundur gitu. Niki pesawatnya mundur Pak. Ini biasanya mobil mundur atret gitu, pesawat atret rano, pesawat atret kebeni gitu ya. Pesawat itu subhanallah mundur malah. Pilot ini gue bingung, sedoyo ini gue bagian radar, bagian tengkudi ini lah, bukan paham. Ini gue juga bingung. Karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Kemudian Allah juga menentukan kita sebagai umatnya juga tidak main-main. Kemudian sekarang ini fitnah datang bertubi-tubi, tidak main-main juga. Ketika Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ditanya pada waktu munculnya Wahabi, ini gimana Beb? Ini Wahabi ini muncul ini semuanya dibunuh, kuburan diratakan dengan tanah. Ternyata apa? Kata beliau, hikamun anzalahallahu 'alan nas. Ini banyak hikmahnya yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Mengapa? Likai yatawassatu wa ya'tadilu ba'da an kanu malu. Agar mereka ini kembali ke jalan yang moderat, jalan yang netral. Setelah sebelumnya mereka ini agak miring. Nah, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebarkan kepada bangsa Indonesia ya di mana-mana, dari sejak Wali Songo kemudian para habaib habis itu, ini kan memang ajaran yang moderat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kata beliau, khairun nas an-namatul awsat. Sebaik-baik golongan adalah kelompok moderat. Mengapa kelompok moderat? Golongan paling baik. Yalhaqu bihim at-tali. Orang yang terlambat biar menyusul pada mereka. Terlambat ini artinya kalau sekarang ya radikal kiri. Radikal kiri, sumbu kepanjangan. Kemudian ada lagi kelompok yang radikal kanan. Wa yarji'u ilaihim al-ghali. Lalu kelompok yang ulat, kelompok yang berlebih-lebihan, yang ekstrim, itu agar mundur ke belakang, agar kembali kepada kelompok moderat ini. Nah, ini mungkin terjadinya fitan ya, fitan di akhir zaman ini. Ya mungkin karena ada memang saudara-saudara kita ini sudah agak miring-miring. Mungkin ada miring kanan, mungkin juga ada belok kiri, ada belok kanan. Nah, akhirnya ya ada fitan-fitan ini agar umat Islam itu sadar kembali kepada jalan yang netral, jalan yang moderat. Dan ini pasti banyak hikmahnya. Mungkin kalau misalnya ini hikmah saja ya, tapi nggak benar juga sebenarnya. Wahabi misalnya, seandainya nggak ada Wahabi, mungkin sebagian saudara kita berlebih-lebihan di dalam hal tabarruk.
tabarruk, tawassul, walaupun itu sebenarnya masyru'. Cuma kadang-kadang orang-orang awam itu kan keliru-keliru dalam tabarruk dan tawassulnya itu. Dan sekarang memang saudara kita ini sudah banyak yang keliru di dalam bab tabarruk. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, kalau kita ziarah ke sebagian makam Wali Songo di Ampel misalnya, laki dan perempuan itu terpisah. Yang perempuan sebelah timur, laki-laki sebelah barat. Belakangan ini laki-laki dan perempuan kumpul. Jadi kadang-kadang baca Quran sendirian, tiba-tiba dikerubungi perempuan. Sekarang ini. Dan ini ya memang para asatid, para habaib perlu bersuara. Memang ini benar, tapi jangan terlalu begitu. Ini artinya kan memang dari waktu ke waktu memang perlu. Kemudian lagi seperti misalnya dulu karena masa mutakhirin ini hanya merujuk kepada kitab Mu'tabarah, sampai-sampai lupa mempelajari kitab-kitab hadis, mempelajari tafsir. Setelah muncul aliran-aliran Wahabi ini, para asatid sekarang banyak mengoleksi kitab-kitab hadis. Karena apa-apa yang menjadi ajaran Ahlus Sunnah harus dibela dengan itu. Nah, ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian ini ada beberapa poin ya yang saya catat terkait dengan PR kita pada masa-masa yang akan datang, yang pada masa-masa sekarang ini. Jadi bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu wajib kita lakukan, dan setiap orang yang mampu. Cuma amar ma'ruf nahi mungkar ini harus bijak, kemudian harus mau'izah hasanah, dan melalui siasat yang baik, yang terpuji. Karena kalau enggak nanti akan ada benturan dari pihak lain dan akibatnya tidak bagus. Ini seperti yang disampaikan ya oleh sebagian habaib. Habib Salim Asy-Syatiri berkata, kata beliau, al-ilmu laisa fawqahu hikmah wala siyasah akhiruhu khosasah. Ilmu itu kalau tidak bijak yang menyampaikan, memang di kitab itu ada, cuma yang menyampaikan tidak bijak, kemudian juga tidak siasah ya, tidak mengerti situasi dan kondisi, akhirnya justru kehinaan. Artinya apa? Bisa kerusakan akhirnya. Ini diantaranya. Kemudian lagi ya, nah kemudian lagi, karena memang kehidupan dunia itu bisa hidup dengan ilmu agama. Orang itu kalau tidak punya ilmu agama, seperti di dalam kitab-kitabnya, itu berarti kan orang mati. Maka orang yang tidak punya ilmu agama itu mestinya tidak berhak untuk berada di depan membicarakan ilmu agama, mestinya begitu. Sekarang ini dari setiap komunitas ada yang seperti itu. Diperhatikan nggak punya ilmu memang, tapi ngomong ya, bicara apa saja dan diundang di mana-mana. Kadang-kadang viral itu. Ini gimana mengatasi seperti ini? Mestinya orang ini masih belajar, bukan ceramah atau bukan majelis atau apalah, atau bikin konten. Kemudian juga yang perlu diketahui, situasi sekarang ini sudah berubah, nggak sama dengan dulu. Karakter masyarakat juga berubah. Kemudian juga berbagai perubahan ini memang melanda semua golongan, yang NU, yang Muhammadiyah, yang apa-apalah berubah. Dan perubahan yang paling luar biasa ya, perubahan yang paling parah ini banyaknya ulama-ulama kita yang wafat. Intiza'ul ilmi bintiza'il ulama. Ulama-ulama yang punya harisma, yang menjadi rujukan, semakin lama semakin tidak ada. Memang pondok-pondok semakin banyak, pondoknya para kiai, pondoknya para habaib semakin banyak. Tapi hasil survei dari dulu, anak-anak pondok itu setelah pulang yang masih aktif dengan ilmunya rata-rata kan 5%. Rata-rata kata kiai-kiai 5%. Dan itu sejak masa ulama salaf. Ada ulama salaf ahli hadis, muridnya 4.000, dipuji-puji sama orang, Masya Allah antum ini khair, senang, nanti banyak yang meneruskan. Ini muridnya 4.000. Kata beliau apa? Nanti murid saya yang bisa melanjutkan saya 4 orang aja sudah bagus, kata. Nggak perlu 4.000, 4 orang aja sudah bagus. Ternyata memang muridnya yang melanjutkan itu cuma 4 orang, padahal jumlahnya 4.000. Nah, apalagi memang pada masa sekarang menyampaikan ilmu di pondok-pondok di mana-mana tambah susah. Karena yaitu tadi perubahan karakter. Saya sering ngobrol-ngobrol sama kiai-kiai di mana-mana. Masalah ya masyarakat kita, ya mungkin juga karena kita juga. Dulu kalau ada santri ngaji dipukul sama kiainya, lalu orang tuanya tahu, anaknya dimarahi. Itu dulu. Sekarang ini kalau ada santri ada di pondok nakal, lalu telinganya diselentik ya, telinganya. Itu nanti anaknya lapor sama orang tuanya. Kemudian orang tuanya nanti lapor polisi, ustadznya dipenjara 6 bulan. Dan ini ada saudara, ada sekarang. Kadang-kadang ini keluhan dari para kiai-kiai ya, para di mana-mana. Jadi kadang-kadang sudah anaknya itu di pondok itu murah. Kadang ustadznya biar tetap mondok juga cari dana untuk anaknya. Ini kadang-kadang orang tuanya ketika mengambil ngajak pulang itu
kurang perhatian sama gurunya, kurang hormat. Artinya apa? Ketika bikin pondok sekarang itu yang perlu dididik ternyata bukan cuma anaknya, ternyata orang tuanya juga, atau mungkin ustadznya juga sebenarnya. Ini di mana-mana memang. Jadi ini memang perubahan ya, terjadi perubahan. Kalau dulu memang karena dulu banyak orang-orang alim, majelis-majelis ilmu itu biasanya yang tasaddur, yang menyampaikan, yang baca kitab itu orang-orang alim. Orang-orang alim dan zuhud lah orang-orang dulu itu. Nah, sekarang ini majelis banyak sekali. Ya kita tidak seuzon, karena sebagian dari sahibul majelis itu yang disampaikan tidak sesuai dengan ilmu kadang-kadang. Ini termasuk fitnah pada masa sekarang. Kemudian dari situ akhirnya akan muncul yang namanya fitnah-fitnah itu. Dan ini dari semua kalangan, fitnah-fitnah seperti ini, fitnah-fitnah pikiran yang tidak sesuai. Nah, kalau ada orang menyampaikan pikiran-pikiran nggak sesuai dengan ajaran Islam, nggak sesuai dengan ajaran as-salaf ya, dan ini dari semua golongan, dari NU ya ada, dari Muhammadiyah ada, dari Rabithah Alawiyah ada juga yang begini, dan mereka ini rukun biasanya, yang satu frekuensi beda aliran kok rukun orang ini, dan ini sama-sama ada ya, karena itu tadi memang zaman semakin akhir ilmu ini semakin dikurangi oleh Allah, dan ini menjadi PR bagi kita gimana menghadapinya. Kemudian juga ya, kita ini perlu membangun sinergi sesama tokoh-tokoh atau sesama ormas-ormas. Untuk apa? Untuk menjaga umat Islam, untuk mengayomi umat Islam. Makanya pesan baginda Rasulullah SAW, alaikum bil jamaah. Kamu ini harus berjamaah, bareng-bareng, jangan sendirian. Kadang-kadang orang ini karena hebat, karena apa, mau sendiri aja. Dan itu kan tidak bisa kan, memang harus ngajak-ngajak itu. Kemudian juga kita ini, terutama yang ahli ilmu, ini memang harus membentuk badan-badan yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara ilmiah. Kalau di NU itu ada lembaga Bahsul Masail, kalau Muhammadiyah ada Tarjeh, ya mungkin di Rabithah ini ada apalah. Karena hal-hal ya, karena banyak hal-hal, saya ini kan lahir dari keluarga muhibbin, makanya diberi nama Idrus. Saya heran juga dulu, saya ini kok namanya Idrus, padahal ayah saya, kakek saya ke atas, saya tanya sama saudara-saudara, gak ada yang namanya Idrus. Ternyata dulu ada Habib Idrus sering keliling-keliling sekitar rumah saya, memang dekat dengan keluarga, lahir diberi nama Idrus. Jadi memang lahir dari keluarga muhibbin. Nah, yang ingin saya sampaikan, mungkin karena saya ini lahir dari keluarga muhibbin, kemana-mana sering ditemui habaib memang. Misalnya kemarin bulan Ramadan, waktu di Texas yang menemui saya ini Sayyid Fikri Syahab, waktu di Amerika. Kemudian di New York itu dari Surabaya Reza Al-Habsyi, lalu di Washington DC ada lagi, dan di mana-mana memang. Mungkin karena wah ini pasti muhibbin ini, namanya aja sudah Idrus gitu. Mungkin begitu. Nah, cuman karena saya ini mungkin muhibbin, saya ngisi di mana-mana. Ini sampai sekarang saya sudah 17 hari belum pulang ke rumah. Sebenarnya mau pulang malam ini, cuma Habib Taufik diminta ke sini. Akhirnya sudah nyampe Madura, tadi pagi ngisi di Madura, balik lagi ke Jakarta. Saya kemarin pagi dari Lampung. Tadi malam ngisi Maulid di Malang, terus tadi pagi di Pamekasan, terus ke sini. Ya besok ya ke timur lagi. Insyaallah mungkin pas 19 hari baru pulang nyampe rumah. Nah, di mana-mana kalau berjumpa dengan daerah-daerah yang memang banyak habaibnya, sebagian orang-orang ini banyak menyampaikan pada saya hal-hal yang berkaitan dengan kalangan habaib. Dan ini sebagian itu memang perlu dijelaskan. Seperti yang kalau terjadi di NU itu kan namanya Bahsul Masail. Setiap ada persoalan, biasanya ustadz-ustadz, para kiai kan Bahsul Masail. Ini sebenarnya bagaimana? Nah, sebenarnya saya perhatikan di kalangan para habaib masalah-masalah seperti itu ada juga. Dan sampai sekarang ini belum ada Bahsul Masail atau fatwa atau apa yang begini ini hukumnya bagaimana sebenarnya. Banyak terjadi. Dan ini kan saya kira ini perlu memang ya, di Rabithah Alawiyah ini ada lembaga yang seperti itu. Ya agar kalau misalnya ada oknum keluarga habaib yang aneh-aneh itu, kita bisa mengingatkan, Beb, antum ini, kami ini wajib habah sama antum kok menyimpang begini, gimana gitu. Jadi perlu, saya kira memang perlu. Jadi kalau ada hal-hal, ada orang ya bukan ahli ilmu berbicara agama, dan ini dari berbagai kalangan. Dan kalau di setiap kelompok, misalnya termasuk di kalangan habaib, ada yang memperhatikan isu-isu yang seperti itu, mungkin itu mudah mengatasi yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini. Nah, ini saya kira ya beberapa hal yang perlu saya sampaikan, masukan-masukan, karena hal yang seperti ini juga perlu menjadi masukan pada kelompok-kelompok lain. Saya perhatikan ulama-ulama Mesir sendiri sekarang ini juga banyak yang cemas, yang gelisah. Mengapa? Karena termasuk di internal kalangan sufi. Kita ini kan sufi kan. Di internal kalangan sufi ini juga banyak penyimpangan-penyimpangan pada masa sekarang.
baik itu yang dilakukan oleh mursyid atau oleh murid atau siapa. Dan ini saya kira terjadi di semua kalangan, di mana-mana kalau diperhatikan. Jadi ini saya kira ya hal-hal yang perlu saya sampaikan, karena memang juga perlu ya di kalangan para habaib ini perlu disampaikan di dalam sebagian hadis-hadis bahwa ada ahlul bait, di mana Rasulullah SAW tahu kalau orang ini ahlul bait, tapi ketika menghampiri baginda di Al-Kautsar Rasulullah gak mau. Ini perlu disampaikan juga, karena ada yang seperti itu. Yang seperti ini sebenarnya bagaimana di dalam keterangan hadis-hadis sahih itu. Mengapa? Ya biar inilah fitnah-fitnah yang terjadi seperti pada masa sekarang ini bisa cepat selesai. Tapi yang memang akhir zaman ya selesai, mungkin nanti pindah fitnah lagi. Dan fitnah ini hampir merata di mana-mana di Indonesia.